Pria muak dengan wanita yang mengirim chat seperti ini. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Tak peduli tempat atau situasi, chatting bisa dilakukan kapanpun sesering yang mereka mau. Terkadang ketika melakukan chatting, perempuan biasanya memiliki kebiasaan unik yang membuat laki-laki mengerutkan dahinya selama beberapa jeda. Kebiasaan perempuan tersebut, bahkan beberapa diantaranya, sangat nggak disukai laki-laki karena dianggap menyebalkan. Berikut adalah 10 hal yang membuat pria muak dengan wanita yang mengirim chat seperti ini. 1. Terlalu banyak tertawa. Kebanyakan laki-laki kurang cocok dengan chatting seorang perempuan yang di akhir kalimatnya selalu tertawa. Sesekali boleh sih menggunakan kata-kata seperti haha, hehe, wkwkwk, dan sejenisnya. Namun harus tahu tempat dan takaran. Jika obrolan sedang membahas hal-hal yang memang lucu, tertawa sepuasnya sama sekali nggak menjadi masalah. Namun apa jadinya jika laki-laki sedang mengalami masalah berat, si perempuan malah tertawa terbahak-bahak yang ditulis secara berulang-ulang. Kalau salah tempat, ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dia juga bisa berpikir kita menertawakan dia. Mungkin kita bermaksud untuk membuat suasana jadi lebih santai, tapi terlalu sering ketawa bisa membuat kamu jadi kurang disukai. 2. Chat yang membahas hal penting. Ada obrolan-obrolan yang lebih baik dibicarakan langsung, namun ada juga yang lebih asik jika melalui pesan teks atau chatting. Ada beberapa pembicaraan penting yang nggak tepat jika harus dibahas melalui sebuah chatting. Pembicaraan penting yang sifatnya sensitif akan lebih nyaman jika dibicarakan dengan cara bertatap muka. Akan lebih memakan waktu lebih lama jika pembahasan tersebut dibicarakan melalui pesan teks dan situasi tersebut sangat nggak disukai laki-laki. Jika berbicara langsung, masalah yang dihadapi biasanya akan lebih mudah untuk diselesaikan ketimbang harus repot-repot mengetik huruf satu persatu. Misalnya, masalah yang bikin berantem, cowok bisa malas karena membahas lewat teks butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. 3. Nada dan bahasa obrolan chat. Perempuan yang memakai nada obrolan chat tak biasa adalah salah satu hal yang nggak disukai laki-laki. Meski berbentuk tulisan, beberapa nada bicara bisa terlihat dalam teks. Kebiasaan memakai nada bicara tersebut terkadang menimbulkan kesalahpahaman yang cukup fatal. Misalnya, tulisannya nggak nyaman dibaca, huruf kapital di semua kalimatnya, atau memakai tanda baca yang nggak jelas. Bahasa pesan dalam chatting terkadang berbeda dengan bahasa verbal secara langsung. Bisa saja sebuah pesan teks dikirim sambil tertawa, namun ketika terkirim dianggap sebagai pesan negatif. Mungkin kita nggak bermaksud marah atau mendesak, tapi chat yang kita kirimkan berkata sebaliknya. 4. Berlebihan ketika menggunakan emoji. Nah, ini nih hal yang paling sering dilakukan perempuan, namun nggak disukai laki-laki. Di pesan teksnya, terkadang ada beberapa perempuan unik yang menyelipkan emoji terlalu berlebihan dan mengganggu. Bukannya membalas dengan kata-kata, mereka malah mengirim emoji yang mereka sendiri pun nggak tahu arti dari setiap emoji yang dikirimnya. Jika obrolan dilakukan melalui pesan teks, tetap ikuti aturan penulisan yang baik agar obrolan tersebut bisa membuat keduanya merasa nyaman. Soalnya cowok malas membaca teks yang isinya emoji semua, karena nggak semua ucapan harus diganti ke dalam bentuk emoji. Kita harus pintar-pintar memilih mana yang bisa diganti dengan emoji dan mana yang enggak. 5. Tulisan yang terlalu panjang. Ada beberapa perempuan yang mengirimkan pesan teks dengan menulis kalimat panjang. Tulisannya pun terkadang disingkat-singkat sehingga membuat laki-laki nggak mengerti dengan maksud kalimat tersebut. Kebanyakan laki-laki memang kadang merasa ilfil dengan tulisan yang bertele-tele, namun inti dan maksud dari pesan tersebut nggak tersampaikan. Pesan teks yang berbelit-belit biasanya membuat pembacanya cepat merasa bosan. Mereka bukan tipe yang suka membahas sesuatu secara detail, sehingga yang mereka butuhkan adalah teks pendek dan langsung tepat ke sasaran. 6. Balas chat hanya dengan 1-3 huruf. Kebalikan dari poin sebelumnya, perempuan seperti ini terkadang membalas chat dengan sangat irit. Entah karena malas membalas atau memang sedang sibuk, terkadang ada pesan teks yang dijawab hanya dengan beberapa huruf. Misalnya, oh, ye, iya, dan sejenisnya. Sudah menunggu selama berjam-jam, berharap mendapat balasan yang memuaskan, laki-laki hanya bisa mengelus dada sembari menggaruk kepalanya yang sedang tidak gatal. 7. Chat terlalu sering. Nggak ada aturan khusus tentang berapa banyak teks yang seharusnya kamu kirimkan ke cowok. Namun seharusnya kamu segera sadar kalau misalnya sudah terlalu sering mengirim chat. Lihat lagi history chat kamu dalam sehari. Berapa banyak kamu mengirim pesan yang maksudnya sama kepada si dia. Kalau sudah terlalu banyak, itu artinya kamu harus segera menguranginya. 8. Jangan ngechat yang berbau interogasi.
kamu lagi sama siapa, itu teman kamu. Dia orangnya kayak gimana, terus kamu sekarang ngapain sama dia, jangan jadi polisi dadakan ya. Dia bukan tersangka yang harus menceritakan secara detail apa saja yang dia lakukan dan siapa saja yang dia temui hari itu. Ingat, hindari chat yang mengganggu. 9. Jangan menanyakan kenapa dia nggak ngechat kamu. Kamu belum jadi pacarnya, jangan menjadi terlalu agresif dengan menanyakan kenapa dia nggak ngechat kamu. Kalau dia nggak ngechat kamu, yaitu hak dia. Biarkan dia melakukan aktivitasnya, kamu pun melakukan aktivitasmu dengan baik daripada membuatnya terganggu. 10. Jangan ngechat lewat tengah malam. Nggak masalah kalau memang dia duluan yang mengajakmu ngobrol di tengah malam. Tapi kalau tidak, jangan ngechat dia malam-malam dan mengganggu ketenangan istirahatnya. Dia butuh tidur malam, begitu juga dengan kamu. Jangan membuatnya merasa risih dengan chatmu itu ya. Oke sobat, itulah tadi 10 hal yang membuat pria muak dengan wanita yang mengirim chat seperti ini. Untuk menghindari kesalahpahaman, kamu harus tahu chat yang benar dan salah, biar hubunganmu dengan si dia makin lancar. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.